Halo teman-teman semuanya. Pernah nggak sih kalian tuh ngebayangin kalian tuh tinggal di desa yang memiliki stadion yang sangat-sangat megah, lampu yang indah, lapangannya cantik, tribunnya pun juga megah. Namun di sisi lain, anak-anak di desa tersebut itu susah payahan ketika mereka berangkat sekolah. Mereka harus menempuh jembatan utama desa tuh yang sangat-sangat rentan, yang sangat-sangat beresiko. Desa tersebut itu namanya Desa Makmur. Kepala desa yang baru bernama Pak Andi itu memiliki visi tujuan tuh yang sangat besar. Dia ingin menciptakan desa makmur ini menjadi desa olahraga. Nah, maka mayoritas dari dana desa itu dialokasikan untuk membangun stadion mini tersebut. Yang menjadi permasalahan utama ketika musyawarah desa, banyak petani-petani dan ibu-ibu itu mengajukan untuk melakukan revitalisasi terhadap jembatan itu terlebih dahulu. Namun, Pak Andi selaku kepala desa, dia malah menghentikan musyawarah desa tersebut. Mengapa bisa kayak gitu? Makanya mari kita bahas. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan desa, ada dua masalah utama dalam kasus ini. Yang pertama terkait dengan fungsi BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. BPD sendiri itu memiliki fungsi yang sangat-sangat strategis dan penting dalam menjalankan pemerintahan desa. Mereka membahas dan menyepakati kebijakan bersama dengan kepala desa. Mereka menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mereka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa. Kasus ini, Pak Andi itu jarang sekali memberikan laporan perkembangan proyek terhadap BPD. Bahkan BPD sendiri itu ketika meminta rincian anggaran, Pak Andi justru menganggap itu bukan suatu hal yang penting. Padahal, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan pemerintahan desa. Jika nih BPD saja meminta akses informasi itu sangat-sangat sulit, maka fungsi pengawasan yang dijalankan oleh BPD itu tidak berjalan dengan baik. Masalah yang kedua itu dari partisipasi masyarakat. Musyawarah desa itu seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta kebutuhan mereka. Di kasus ini, para petani dan ibu-ibu itu sudah menyampaikan aspirasi mereka itu apa. Kebutuhan mereka itu mereka ingin segera dilaksanakan revitalisasi terhadap jembatan yang rapuh tersebut. Dikarenakan jembatan itu kan merupakan akses utama bagi warga dan anak-anak ketika ingin berangkat sekolah. Namun, bukannya memberi atensi lebih terhadap permintaan masyarakat tersebut, Pak Andi ini justru tetap kekeh ingin memperjuangkan program mercusuar yang ingin ia laksanakan sejak awal. Dia menutup rapat lebih cepat dan tetap menjalankan program tersebut, sehingga program yang dihasilkan itu bukan menjawab dari kebutuhan masyarakat. Dalam konsep partisipasi, masyarakat itu seharusnya bukan hanya menjadi pendengar, tapi dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Lalu solusi apa sih yang dapat dilaksanakan? Solusi yang pertama itu dengan cara segera menyelesaikan konflik antara kepala desa dengan BPD. Pak Andi harus segera membuka jalur komunikasi yang lebih baik kepada BPD. Bisa dengan cara melaksanakan rapat evaluasi secara rutin, bisa dengan memberikan laporan perkembangan dengan program, bisa juga dengan mengikut sertakan BPD dalam perencanaan dan pengawasan program desa. Dengan begitu, fungsi kontrol dan pengawasan oleh BPD dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Untuk solusi yang kedua, ialah segera menyelesaikan permasalahan tentang jembatan tersebut. Pemerintahan desa itu dapat melaksanakan yang namanya musyawarah desa darurat. Di musyawarah desa darurat ini, pemerintah desa harus segera mengambil langkah yang cepat dan tepat dalam menangani permasalahan tersebut. Sisa dana anggaran desa itu dapat dialokasikan untuk membangun jembatan sementara. Selain itu, pemerintahan desa juga dapat meminta bantuan kepada pemerintahan kabupaten agar segera dibangun jembatan permanen yang lebih baik, sehingga permasalahan dari Desa Makmur ini dapat segera teratasi dan masyarakat Desa Makmur ini juga puas terhadap pemerintahan desanya. Dari kasus Desa Makmur ini kita dapat belajar bahwasanya pemerintahan yang baik bukan hanya soal tentang bagaimana mewujudkan visi besar seorang pemimpin, namun melainkan bagaimana seorang pemimpin dapat mendengarkan keluh kesah masyarakat serta menjalankan pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Pembangunan yang berhasil bukan hanya